dengan hidup ini. Kita harus serius dengan hidup ini untuk menjalani hidup ini. Bersama dengan Tuhan pasti kita keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya berbicara tentang satu tema, waspada, jangan sesat. Bilang kiri kanan, waspada, jangan sesat. Saudara, ini serius saudara. Ini serius. Tolong bilang kiri kanan bahwa waspada, jangan sesat. Ini hari-hari di mana kita tidak bisa main-main lagi. Kita lihat Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saya. Untuk menghormati firman Tuhan, saya minta Bapak Ibu tolong berdiri dari tempat duduk. Itu Lukas pasal yang sebentar. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apa yang kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Puji Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saudara, ayat yang ke-8 ini saudara. Ini ayat yang ke-8 ini jawab Yesus, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi orang tidak mungkin saudara, orang datang bilang, saya ini Yesus, kan tidak mungkin. Saya ini Mesias, tidak mungkin. Kalau saudara bilang saudara Mesias, pasti orang angkat batu lempar saudara. Betul? Tapi kalau saudara datang sebagai saya hamba Tuhan, dan saya punya jabatan sebagai rasul, sebagai nabi, saudara pasti orang bisa terima. Betul? Orang terima. Dan saudara, ini kan dia bilang banyak orang akan datang dengan memakai nama. Saudara, nama hamba Tuhan itu sangat dihargai di mana-mana. Dan saya bisa jadi contoh waktu kerusuhan besar, saudara, dan kita mau naik, kita tidak bisa naik kapal di pelabuhan besar di Ambon sana, saudara. Dan kita harus naik di Gudang Arang. Dan Gudang Arang saat itu, saudara, itu ketat sekali jaga. Dan saya punya barang lebih dulu bawa, lalu pada akhirnya saudara saya ikut dari belakang. Mereka cegah. Ini barang-barang semua harus bayar. Tetapi waktu bilang kata pendeta punya, langsung orang semua, aduh ini pendeta punya, semua boleh bayar lagi. Mereka bawa bantu. Jadi pakai nama pendeta yang sangat dihargai, saudara. Karena pendeta yang pasti tahu itu hamba Allah. Pasti itu pelayan Tuhan. Dan mereka sangat menghargai, saudara. Nah, saudara, sangat menghargai. Dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Nanti kita lihat orang-orang mana yang nanti kita tidak boleh mengikuti mereka, hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya saudara, banyak pendeta yang pendeta palsu, banyak juga pendeta-pendeta pendeta-pendeta yang menyesatkan, banyak juga gembala-gembala yang menyesatkan, saudara. Banyak, itu akan terjadi di mana-mana, saudaraku yang kekasih. Nah, kita lihat dulu dalam satu ayat, saudara. Kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 13. Coba tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, Ya, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. itu begitu. Ini rasul-rasul loh. Mana? Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai apa? Rasul-rasul Kristus. Kan banyak orang yang
Sangka dia punya karunia nabi dan dia bisa berdiri dan dia bisa membuat. Tetapi semua nubuat yang keluar dari dia punya mulut tidak berhasil, itu berarti bukan dari Tuhan. Tapi semua nubuatan yang terjadi lewat hamba Tuhan punya mulut, itu berarti bersumber daripada Tuhan. Kan kemarin contoh saja, banyak orang yang keluar pasti di atas mimbar pasti mereka katakan bahwa mereka pasti menang. Pasti menang, saudara. Dan pasti menang. Ternyata hamba Tuhan yang bisa tidak terjadi bukti demikian. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu waspada, saya selalu dalam setiap pengeluaran kata-kata, pernyataan kata-kata, saya jaga. Harus betul-betul saudara saya keluarkan itu, betul-betul saya rindu supaya harus terjadi. Harus terjadi. Dan ini tidak bisa kita main-main, saudara. Kita lihat lagi dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat yang kedua. Tolong bacakan. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Bukan Efesus, Filipi 3. Maaf, Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Saudara, jadi saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, saudara. Anjing-anjing dalam arti begini, saudara, hamba Tuhan, tetapi dia sudah berbuat dosa, dia sudah bertobat, tapi dia kembali lagi di dosa yang itu. Nah, ini yang sementara terjadi. Sudah tegur berulang kali, sudah diingatkan berulang kali, jangan lagi ini perbuatan yang tidak bagus. Ini etika pelayan, ini etika hamba Tuhan, tidak boleh begitu. Lalu bilang sudah tidak, padahal lakukan terus begitu. Ini kan sama dengan apa? Anjing kembali kepada mulutnya. Hamba Tuhan banyak saudara yang kekasih yang melakukan hal itu. Itu sebabnya saudara saya biasa duduk dengan teman saya bilang saya ngeri. Banyak hamba Tuhan di gereja Betel Indonesia ini, saudara, banyak hamba Tuhan yang saudara bikin dosa, berulang kali bikin dosa, tapi anggap itu biasa. Lalu kembali terus melakukan dosa. Lalu cari pembenaran di luar sana. Lalu mulai mempersalahkan orang, saudara. Ini hati-hati, saudara, terima kasih. Jangan sampai, saudara, perbuatan mereka seperti begitu, saudara. Karena pernah saudaraku yang kasih ada satu bilang begini, ini bapak masih percaya dia orang ini. Padahal kalau yang dia bilang anak Tuhan mau pandai depan pendosa, kan begitu. Kan waktu bilang begitu, saudara, sebagai hamba Tuhan kita dengar ada orang yang, saudara, karena saya percaya, saudara, saya senang sekali dengan orang yang bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya senang dan saya ajarkan itu bagi diri saya sendiri dan bagi keluarga saya dan bagi jemaat yang Tuhan percayakan dalam pengempalan ini. Saudara, tidak mudah, saudara. Sangat berat. Itu sebabnya jangan kita main-main. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita bisa mengetahui mereka yang datang dengan memakai nama Tuhan, tetapi mereka penyesat. Bagaimana kita bisa tahu mereka? Kan begitu. Karena semua datang hamba Tuhan kan dia baik, saudara. Baik belum tentu itu benar. Amin. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah tentu baik. Saudara bisa setuju? Amin. Iya. Jadi saudara yang kasih, memang banyak orang baik, tapi belum tentu dia orang benar. Tapi kalau orang benar, pasti orang baik. Ini sangat penting sekali, saudara. Mari kita yang pertama, saudara. Jangan kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa. Jadi jangan saudara disesatkan dengan kata-kata yang hampa, cerita-cerita yang isapan jempol. Kalau saudara terima isapan jempol kata-kata mereka, saudara, itu sangat menyesatkan sekali. Itu kita lihat Efesus pasal yang ke-5 ayat 6 dan 7, saudara. Coba tolong bacakan. Ya. Tolong bacakan firman Tuhan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Terus
Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Mesti kita hidup sebagai anak-anak terang, saudara. Kita tidak bisa hidup sebagai anak-anak gelap, saudara. Anak-anak gelap itu, saudara, dong hidup pesta pora, dong anggap itu biasa. Hidup mau mabok, hidup sangat biasa. Hidup untuk cerita orang itu biasa. Padahal kita tidak pantas untuk menceritakan kejelekan orang. Karena belum tentu kita sudah baik. Amin. Itu sebabnya kita belajar untuk kita harus betul-betul, saudara. Karena firman Tuhan katakan kalau sudah Filipi berapa 8 ayat berapa dia bilang, pikirkan segala sesuatu, 4 ayat yang ke dalam, pikirkan segala sesuatu yang baik. Walaupun mereka berusaha, saudara, saya berusaha, mereka begitu mendakwa saya, mereka begitu luar biasa, saudara. Di luar sana mereka sangat-sangat memfitnah saya dengan kata-kata, dengan WA dan sebagainya, saudara. Saya tahan di hati ini, sampai kadang-kadang saya bilang begini, saudara yang kasih, coba kalian berdiri buat kaca, lalu kaca kalian punya diri, supaya tahu diri saudara siapa, saudara, baru bisa kata orang. Tapi istri saya bilang, jangan Bapak, tenang saja. Haleluya. Jadi makan itu semua, saudara. Fitnah, ancaman, bahkan saudara semua ejekan, bahkan fitnah, saudara. Itu saya terima. Tapi saudara, saya percaya dengan saya terima, jangan saudara anggap itu biasa, saudara. Amin. Karena pembalasan saya percaya ada bagi Tuhan, dan waktu pembalasan itu tidak ada satu pun yang bisa menghalangi pembalasan Tuhan, dan pembalasan Tuhan itu sangat-sangat ngeri, saudara. Saya senang sekali, saudara, ada satu pernyataan bahwa, saudara, kalau orang tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan, orang tidak lagi enggan untuk telinga mereka dibuka untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bisa bicara pakai Allah. Kan California itu mungkin orang bisa bertobat, tapi Tuhan pakai Allah. Kan pada waktu 3 hari itu ada seorang perempuan yang bicara tentang bertobatlah. Apa yang mau dengar dong, hujan lagi malah. Artis-artis yang hebat, sudah kaya luar biasa, mengejek dia. Saudara, 3 hari kemudian, saudara, api turun, saudara, bakar habis tempat itu. Karena tempat itu sudah menjadi tempat yang sama dengan daerah mati. Saudara, mau sombong apa di hadapan Tuhan? Kita tidak bisa sombong apa-apa di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang haleluya, mereka ini seakan-akan mau mengatur Tuhan. Jadi mereka yang seakan-akan bahwa Tuhan langsung bicara kepada mereka. Pakailah Tuhan. Tuhan bicara berbeda. Tuhan bicara berbeda. Pakai nama Tuhan, pakai nama Roh Kudus lagi. Saudara, ini bahaya, saudara. Kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 13. Yesaya 40:13. Demikian firman Tuhan, siapa yang dapat mengatur Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Jadi seakan-akan, saudara, dong bisa atur Tuhan. Padahal siapa setara dan saya bisa atur Tuhan? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa kita manusia mau atur Tuhan. Tuhan harus begini-begini. Kalau saya begini, saya mau melayani Tuhan. Oh, tidak bisa, saudara. Saudara tidak melayani Tuhan, saudara, pekerjaan Tuhan pasti jalan. Saudara mau melayani Tuhan dengan ngambil, pasti, saudara, pelayanan Tuhan pasti jalan. Karena ini pekerjaan bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan Allah yang punya pekerjaan. Dia bisa pakai siapa saja, saudara. Biliam yang sebagai seorang nabi yang bebal, dia ditegur oleh siapa? Biliam ditegur oleh siapa? Dia punya keledai sendiri. Jadi kalau hamba Tuhan seperti itu, kita berdoa supaya nanti binatang yang tegur mereka. Haleluya. Saudara, keledai itu kalau dia sudah pernah jatuh di suatu tempat, dia tidak mungkin jatuh berulang kali di tempat itu. Saya dulu di Tepa, masih belum ada jalan, saudara, saya suka naik keledai ini. Dan kalau keledai biar malam lagi, tapi tempat di mana dia pernah jatuh, dia tidak pernah akan jatuh di situ. Dia pasti menghindar. Itu keledai. Tapi
Banyak hamba Tuhan kan sudah berulang kali bikin dosa berulang kali, tapi anggap biasa saja. Anggap biasa saja. Wah, anggap itu tidak apa-apa. Tuhan itu kan penuh dengan kasih. Nyata hati-hati, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Ini penting, saudara. Kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, orang yang berhubungan karib dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran itu pasti dia mengerti hati Tuhan, saudara. Itu sebabnya kadang-kadang saya mengeluarkan pernyataan kepada seseorang, kamu pasti jadi. Itu betul-betul, saudara, saya punya keintiman dengan Tuhan. Sehingga saya bilang jadi. Saya tidak sembarang untuk tumpangkan tangan bagi orang. Tapi kalau saya tumpangkan tangan, saudara, kalau setelah itu saya diam, saya berdoa supaya kalau bisa Tuhan nyatakan apa yang Tuhan taruh di hati untuk saya lakukan itu. Haleluya. Dan itu, saudara, saya bangga. Saya kadang-kadang duduk dan tunduk dan pikir sendiri, Tuhan siapa saya? Sehingga saya punya kata-kata masih bisa tergenapi. Saya nangis, saudara. Saya kan hamba Tuhan yang tidak pandai berbicara, yang tidak pandai untuk teorika dan sebagainya. Saya tidak pandai, saudara. Tapi saya orang kerja. Saya ini orang kerja dan orang teknik, orang pasti. Yang tidak bisa ukur sesuatu itu dia kurang 1 mili. Harus pas. Saya percaya Musa pun demikian. Saudara, dia waktu dipanggil Tuhan kan dia tidak pandai. Tapi saudara, terus Tuhan bawa sampai saya bisa berdiri di tempat itu. Dan saya bisa menjadi berkat bagi banyak hamba Tuhan. Haleluya. Sekarang kita berdoa supaya nantinya ada penginjilan kita turun ke Wungla. Di apa sudah? Di Wungla, bisa di mana lagi? Jadi anak kami GHR yang akan jadi tim penginjilan. Dan kalau bisa yang ada dalam gereja tim penginjilan kita masuk dalam sana, saudara. Kalau saudara tidak pergi, saudara punya apa yang ada, saudara bawa. Kasih per kita untuk kita berjalan, untuk masuk. Saudara, Ibu Neti sudah terus mulai sampai kepada nyafar-nyafar, sampai kepada saudara orang-orang yang di kebun. Karena orang-orang di kebun itu kadang-kadang 1 bulan sampai 1 tahun saya pulang di rumah. Tinggal saya di kebun. Nah, mereka juga perlu dengar Injil. Amin. Mereka juga perlu dengar firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, jauhilah pergaulan yang apa? Jauhilah pergaulan yang buruk, saudara. Haleluya. Mari kita lihat dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Baca ayat 33 dan 34, tapi ayat 33 dulu. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak apa kebiasaan yang baik. Saudara, kalau saudara tidak pernah cerita orang, saudara tidak pernah menjelekan orang, tapi kalau saudara di tengah-tengah orang yang suka menjelekan orang, suka terus untuk apa? Mencemooh orang, pasti saudara terbawa. Ini yang kita bilang tidak mungkin salah. Saudara bisa bilang amin? Jadi dengan siapa bergaul akan jadi seperti dengan. Sebabnya saya rindu supaya saudara bergaul dengan Tuhan. Jangan terlalu banyak bergaul dengan manusia. Berarti bukan saya larang, jangan tahu. Berarti kita susah ada di dunia ini. Kita kan masih ada di dunia. Kita harus bergaul juga dengan manusia. Oke, bergaul dengan manusia, tetapi kalau saudara bergaul dengan dia dan tanda-tanda saudara lihat bahwa pada akhirnya saudara kita ada bersama-sama, lalu cuma cerita orang punya kejelekan, cerita orang punya kita tidak baik, cerita orang yang tidak punya kebusukan, cerita orang yang punya hal yang tidak perlu diceritakan. Kenapa, saudara? Tinggalkan mereka saja. Amin. Tinggalkan mereka saja. Nah, kita lihat yang ke-34, saudara, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu menjadi apa? Merasa malu. Saudara, kalau kita bilang kita kenal Tuhan, kenapa kita tidak bisa
bisa bedakan pergaulan yang bagus dan pergaulan yang tidak bagus. Amin. Kita lihat tegang semua saudara. Haleluya, dan tegang serius saja supaya firman itu tidak masuk atau tertanam terukir di hati kita untuk kita setelah pulang kita lakukan itu saudara. Haleluya. Sekali lagi saudara, yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang salah tegur dia dengan kasih. Tegur dia berulang kali, tapi kalau tegur dia tidak dengar lagi saudara, Alkitab bilang datang dengan saksi. Tapi kalau dengan saksi dia tidak dengar lagi, itu harus umumkan. Di jabatan apa? Umum dan tandai dia. Jangan bergaul dengan dia. Begitu saudara. Dan ini tidak bisa main-main saudara. Kita harus bagaimana? Dengan siapa engkau bergaul akan jadi seperti dengan orang yang engkau bergaul. Dengan komunitas mana engkau ada dalam komunitas itu, engkau akan hidup sesuai dengan komunitas itu. Amin. Iya, jadi harus saudara Tuhan kekasih. Sebab kita lihat di ayat yang selanjutnya, yang ke-11. Ayat yang ke-11 dari firman Tuhan yang tadi 1 Korintus 15, ayat yang ke-11, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah semuanya. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi saudaraku, janganlah kamu apa? Turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangi perbuatan-perbuatan itu. Jadi saudara kalau berbuat dosa telanjangi. Kalau saudara telah kompromi dengan orang, ya mereka telah kompromi dengan mereka. Dan beberapa saudaraku yang kasih yang kita sudah dekati mereka dan waktu kita sampaikan bahwa hampir sedikit saya terbawa dengan pergaulan. Puji Tuhan. Kita kasih ingat ya, saat pengembalaan punya tugas untuk melihat jemaat kita, saudara kita tidak bisa menghakimi jemaat orang lain. Itu urusan mereka dengan pelayanan mereka di sana, saudara. Tapi kita sebagai gembala, sebagai staf pengembalaan punya tugas untuk melihat jemaat kita kalau berbuat salah harus tegur. Amin. Harus tegur, harus nasihat, dituntun dia, nasihat tapi jangan datang bilang kau masuk kita akan tampar ini salah saudara. Rangkul dia dengan kasih saudara. Waktu itu kekunjungan di keluarga Mas Kikit untuk perjamuan saudara. Haleluya. Saat ini belum ada karena lukanya belum sembuh saudara. Dan waktu saya katakan kepada dia, ini sudah saat dimana kalau engkau sembuh, Tuhan masih berikan kesempatan. Tidak ada alasan lagi bagi engkau untuk engkau datang beribadah bersama dengan istri dan anak-anak. Saudara. Haleluya. Dan kita lihat sebagai hamba Tuhan, sebagai teman pelayanan, kita rasa saudara menjadi. Tapi ini salah siapa? Bodoh sendiri saudara, karena pergaulan dengan Sophie, pergaulan yang lalu akhirnya saudara. Desember itu saudara, siram minyak di diri. Lalu coba-coba bakar diri. Dia pikir waktu siram minyak bakar itu pasti sentak bakar. Karena dia pegang kunci kerajaannya. Dia kunci neraka, jadi semungkin dia tak bakar sudah. Dia baru ajak diri lah, mari ketemu bakar diri sudah. Jadi istri bilang, oh segila kan? Saudara. Tapi akhirnya dia bakar diri, cak, menyala saudara. Herannya dia berusaha untuk meluputkan diri. Kenapa? Biar saja bakar sampai hangus. Dan saya bilang, sampai kalau engkau mati, pasti neraka. Dan kalau mati, saudara, itu saya hidup bikin susah. Hamba-hamba Tuhan bikin susah gereja. Saya mati bikin lebih susah lagi. Karena kita saya tahu mau berdoa bagaimana untuk Tuhan. Serahkan saya senyawa, Tuhan yang ngatur saja. Haleluya. Dan betul-betul saya memang sudah begitu baru dia. Bisa kita agak sedikit keras. Kalau tidak, saudara, ibadah masuk di muka, dia keluar di belakang. Kita bilang stop dengan kau punya kegiatan itu. Siapa yang ke-12 dia katakan sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tengah-tengah yang
di tempat-tempat yang tersembunyi. Kelapa memalukan. Sudah. Jadi hal yang ketemu cerita sendiri lalu mulai cerita kejadian orang maki kiri kanan, sumpah kiri kanan orang, saudara. Engkau lakukan itu tersembunyi, saudara. Itu tidak, saudara, yang kayak itu sangat memalukan, saudara. Tidak boleh. Haleluya. Yang berikut, saudara, yang ketiga, hidup dengan adil, jujur, dan takut akan Tuhan. Ini yang Tuhan perlu, saudara. Saya suka sekali, saudara, orang yang jujur. Dan orang yang jujur disukai oleh semua orang. Betul? Orang yang jujur itu disukai oleh semua pengusaha. Betul? Tapi hari-hari terakhir mau cari orang yang jujur itu luar biasa, saudara. Itu memerlukan pergumulan, kalau bisa puasa 3 hari 3 malam lagi, saudara, untuk cari orang yang hidup jujur. Tapi masih ada orang yang jujur, amin. Haleluya. Yang dipercayakan sampai kepada laci, yang ada kas, yang ada uang, dipercayakan. Dan itu kebanyakan kita pun saudara-saudara dari Tenggara Jauh. Saudara, di Ambon itu hampir semua orang yang kerja dan pegang laci uang di setiap toko, di setiap perusahaan itu orang-orang dari. Tapi jangan coba-coba, saudara, ambil dari orang yang pasti ada di Tanimba, pasti ada. Tapi dapat itu paling jarang, saudara. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, "Lo tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinar, panci, orang pemburu, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Saudara, ini kebenaran yang tidak bisa ditafsirkan kembali, karena ini penyampaian firman Tuhan ini Rasul Paulus yang betul-betul dia menyampaikan dengan apa yang sebenarnya terjadi di Korintus saat itu. Jadi itu tidak perlu, saudara. Jadi itu sangat-sangat sekali, saudara. Jangan saudara anggap itu biasa, saudara. Itu luar biasa. Haleluya. Sebab, saudara, barang siapa yang menabur dalam kedagingan, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, saudara. Ini Galatia 6 ayat yang ke-8. Coba tolong baca. Jadi selama ini kalau kau menabur dalam daging, perbuatan-perbuatan daging yang kau terus lakukan, keenakan daging yang terus kau lakukan, jarang kau akan tuai. Semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan tuai. Amin. Saudara, berbuat baik pasti jangan pasti saudara tuai yang jahat. Saudara suka cerita orang dengar, saya bilang, saudara suka cerita orang, saudara pasti akan dicerita orang. Saudara jelekan orang, pasti orang akan jelekan saudara. Pasti. Tetapi saya percaya, saudara, bahwa ini tidak bisa main-main. Ini kita harus serius. Harus serius, saudara. Kita harus serius untuk kita tidak bisa main-main. Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak dapat menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan kita makan puji dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Tapi orang seiman dengan kita tutup tangan keras, nggak bisa, saudara. Amin. Kita harus membagi kasih dengan saudara-saudara dalam Tuhan. Itu sangat penting sekali. Kita tidak bisa main-main, saudara. Haleluya. Jadi, saudara, satu pernyataan ini. Jadi, ketika kita sudah melakukan kebaikan dan juga ada orang
yang tidak senang dengan kebaikan kita, apalagi masih dilakukan dengan berbagai upaya, yang mereka lakukan, tinggalkanlah mereka. Sayangilah diri saya dan saudara. Pergi keluar sana, masih banyak orang baik dan orang hebat yang bisa kita tuntun untuk bergandeng tangan. Amin. Untuk melayani Tuhan sama-sama. Jangan sampai orang yang sudah berulang kali kita nasihat, tegur mereka, tapi pada akhirnya mereka tetap punya kebaikan yang kita lakukan, mereka anggap itu sesuatu yang masih menjelekkan kita, bahkan berupaya untuk menjelekkan hidup kita. Tinggalkan mereka, sayang kita punya diri. Amin. Sayang kita punya diri. Keluar di luar sana, masih banyak orang baik yang kita bisa, dan orang hebat yang bisa kita tuntun mereka untuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan saya tidak akan share. Haleluya.